Sekarang mari kita belajar bagaimana memasukkan data titik yang tercatat di spreadsheet, misalnya di Microsoft Excel, menjadi data vektor. Biasanya, umumnya, ya, kita memasukkan data dari Excel ke Quantum GIS ini, merubah datanya. Ya, merubah data, misalnya Excel, kita rubah the file, save as, misalnya kita simpan aja di sini. Di sini kita rubah jenis filenya menjadi CSV atau comma delimited, ya. Nah, dengan metode seperti itu, biasanya hanya sheet pertama saja yang bisa kita tampilkan. Sheet selanjutnya tidak bisa kita tampilkan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan menggunakan toolbox bagaimana merubah dari Excel langsung menjadi data vektor. Nah, satu lagi kelemahan dari CSV ini, biasanya dia hanya menerima komanya adalah, maksud saya desimalnya adalah, pemisah desimalnya adalah titik. Kalau pemisah desimalnya koma, ya QGIS tidak bisa menerimanya. Ya, nah ini kalau dengan Excel, apapun format data pemisah desimalnya pada Excel, Quantum GIS bisa menerimanya. Mari kita lihat ya. Misalnya ini ada data di sini ya. Pertama kita lihat dulu datanya. Ini ada data Excel. Misalnya ini di sheet 1 saya kasih Sulsel, ini mungkin di wilayah Sulsel ya. Ini ada 119 ya. Sheet kedua ini kebun raya nih, titik-titik. Jangan ingat di sini kebun raya, saya lihat ini datanya berupa data UTM ya. Jadi kebun raya jangan lupa 48 selatan ya. Nah, ini kita lihat sheet 3. Nah, sheet 3 ini ada nomor, bujur timur, dan di bawahnya ada derajat, menit, detik, lintang selatan, derajat, menit, detik. Ini tidak boleh dilakukan seperti ini. Karena baris pertama itu akan menjadi judul kolom pada data vektor yang akan jadinya nanti ya. Jadi buat seperti ini ya. Nomor misalnya ini bujur dalam derajat, BD ya saya singkat. Bujur dalam menit, bujur dalam detik saya singkat BS. Kalau singkat BD detik ini jadinya tidak boleh sama dengan yang ini ya. Ya begitu juga lintang selatan. Ini lintang selatan derajat, lintang selatan menit, lintang selatan detik. Nah, ini kita desimalkan ya. Ini kita desimalkan. Kita buatkan rumus longitude-nya. Berarti ini longitude adalah sama dengan bujur ya, arah horizontal. Didahului dengan sama dengan ya. Ini yang pertama, ini yang derajat ya. Ini adalah berarti B2, ini ada di posisi sel B2 ya. B2 ditambah C2, karena C2 itu dalam menit, untuk jadi derajat kita bagi 60. Terakhir, kita tambah yang detiknya adalah D2 ya. D2 kita bagi dari detik ke derajat adalah 3600 ya. Kita enter. Nah, ini kita copy saja ya. Ini yang setelah ada tanda plus seperti ini ya, kita tarik saja ya. Nah, ini sudah tercopy datanya ya. Nah, berikutnya adalah untuk latitude. Karena latitude atau lintang selatan ada di selatan, artinya harus bertanda negatif. Jadi rumus yang akan kita buat didahului dengan sama dengan minus ya, kurung buka, kita mulai dari E ya, di sini E2 dibagi, tidak dibagi ya, langsung ditambah. Ini kan sudah dalam derajat, E2 itu F ya, F itu dalam menit ya, F2 dibagi 60 dari menit ke derajat ya, ditambah FG ya, G2 dibagi dari detik ke derajat, kita bagi 3600, kurung tutup ya, enter. Nah, kita copy rumusnya ini, jangan tanda begini ya, tapi tanda kecil, tanda tambah kecil ya, kita tarik.
Ya, ini sudah kita buat data untuk dirubah menjadi data vektor berupa titik. Jangan lupa kita simpan ya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Kita menggunakan browse. Sekali lagi, kalau browse-nya belum tampil di sini, browsernya belum tampil, panel ini namanya panel browser, ini panel layer. Apabila panel browsernya belum tampil, kita ketik kali view, panel, panel ya, ini browser ya. Jadi ini sudah dicentang browsernya. Jadi itu yang harus kita lakukan ya, menampilkan panel browser ya. Nah, kita lihat ada di mana ini? Kita lihat di panelnya. Kita tadi saya menyimpannya di Nah, dari Excel nama filenya. Kita lihat di sini, lihat. Nah, dari Excel kita lihat ada tadi ya, ada Bogor, ada Kebun Raya. C3 kita tidak akan pakai, ada Sulsel ya. Nah, yang mana dulu? Sulsel, ingat, Sulsel adalah menggunakan geografis ya. Eh, kita lihat saja ya, seperti ini kita satu persatu ini kita lihat Bogor yang dari atas. Double klik saja ya, ini ada, kita cek di sini ya, kita cek open attribute table. Oh, ini dia yang tadi kita bikin ya. Ini longitude, latitude ya dengan desimal ya. Nah, ini kita lihat ini tetap ini koma, kita tidak harus merubah ya menjadi titik ya. Nah, kita munculkan toolbox-nya ya. Klik di sini toolbox ya, ini toolbox ya, atau di processing ya. Ini ada toolbox juga sama ya, ini ya. Nah, kalau itu ada di ya, tools yang akan kita pakai adalah vector creation di sini, vector creation ini yang ini ya, ini vector creation. Kita pilih create point layer from table. Ini tools yang akan kita gunakan untuk merubah data koordinat yang ada di Excel menjadi data vektor. Ya, kita buka ya. Nah, ini Bogor karena hanya satu otomatis sudah masuk Bogor ya. Nah, ini Xfield-nya. Xfield-nya mana ini? Loan kan? Tadi loan. Nah, kita kasih loan. Y-field-nya lat ya. Jadi Y itu adalah sumbu Y atau vertikal atau lintang. X adalah longitude ya. Nah, ini kita biarkan. Jangan lupa ini tadi datanya dalam mengukurnya tadi dalam derajat ya, dari sistem koordinatnya di lapangan misalnya menggunakan geografis ya. Kalau menggunakan yang lain silahkan pilih di sini ya. Ini projected ya, kita menggunakan WGS 844326. Kita simpan di mana filenya? Ya. Save to file. Save to file. Nah, misalnya saya simpan, kita bikin baru saja ya, folder baru, misalnya di e-learning, bahan data spasial, saya kasih nama vektor dari Excel. Vektor dari Excel. Nah, ini apa kita namai tadi? Misalnya tadi apa namanya? Bogor ya. Bogor. Nah, Bogor. Ini di mana kita cek nanti, save. Run ya, sudah save, kita jalankan. Ya, sudah jadi ini vektor Bogornya, close. Nah, ini dia ya. Ini di daerah mana kalau kita cek ya. Kita coba cek Google Satelit atau Google Hybrid ya. Oh, ini ya, ini. Ini di sekitar ini 1 titik, 2 titik, 3 titik ya. Demikian. Nah, bagaimana yang lainnya? Ya, saya anukan dulu untuk remove ya. Nah, ini coba titik yang lainnya ya. Sekarang tadi sudah Bogor, sekarang Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor ya. Nah, Kebun Raya Bogor ini kita cek ini. Apa sih datanya dalam bentuk apa? Oh, UTM ya. Ini datanya X-nya dalam UTM. Oke, kita bikin lagi.
Ini karena sudah pernah dibuka, artinya ada di dictionary use, ini create point layer from table. Ya, kita lihat. Ini, karena sudah ditandai, ini Kebun Raya Bogor. Di sini ada pilihan, tapi sudah ditandai. Nah, ini Kebun Raya Bogor ya, Excel-nya. X field-nya X, Y field-nya Y ya. Nah, ini jangan lupa, Bogor ini di 327 48 ya. Kita lihat. Ini ya, ini sudah ada di sini. Kalau belum ada, kita klik di sini dulu ya, masukkan dulu 48S-nya, tapi ini sudah ada, kita simpan. Ya, filenya, file point ini, vector point ini kita simpan di mana? Kita simpan lagi di save to file. Kita simpan tadi di tempat tadi ini, misalnya Kebun Raya Bogor. Kebun. Kita save. Ya, kita run. Close. Oh, ini sekitar sini, ini yang ini ya. Nah, kita coba cek betul tidak nih di Kebun Raya Bogor ini ya. Oh, di ini ya. Ya, ini datanya memang diambil di Kebun Raya Bogor ya. Satu kali lagi ya, kita satu kali lagi. Yang tadi ini, social ini, social. Kita double klik social. Nah, social ini apa datanya? Kita lihat. Mana open attribute table? Oh, ini geografis ya, datanya geografis. Ini ada tanda seperti ini adalah tanda geografis. Tadi lagi ya, ini sudah kan sudah ditandai di sini otomatis sudah masuk social. Kalau belum ada di sini social, kita bisa klik saja di sini ya. Kita pilih yang social. X field-nya sama ya tadi, X, Y field-nya Y ya. Nah, ini sudah ya, sudah WGS 84, sudah geografis. Kita simpan di mana? Ini tadi kita kasih nama juga social aja lah ya. Social, save, run. Nah, seperti itulah. Nah, ini adalah social. Betul nggak social? Kita cek saja ya. Ada di social kayak ini. Coba Google Hybrid. Oh, social yang dulu kita zoom to layer dulu ya. Zoom to layer. Nah, ini dia ya. Ini adalah Sulawesi Selatan tuh. Ini socialnya. Nah, ini dia. Ini Sulawesi Selatan ya. Ada sekitar Bantimurung ya. Demikian cara memasukkan data koordinat yang sudah kita catat di Excel menjadi data vektor di Quantum GIS. Terima kasih.